Setiap hari tentunya kita sebagai orang tua banyak yang kita khawatirkan tentang anak kita. Apakah mereka dibully atau justru mereka yang membuli? Mungkin maksudnya bercanda, tapi akhirnya jadi merugikan karena memang yang mendapatkan bully gitu ya, atau korbannya itu merasa sakit hati. Karena nggak sapa, dibawalah ke toilet, wah udah itu teriak-teriakan di situ. Habis itu aman, nggak ada pembulian lagi. Oh iya, habis itu aman dia. Itu kira-kira terjadi kapan itu? Saya bisa lebih mendominasi di situ. Nah, itu karakteristik pelakunya seperti itu. Merendahkan orang lain atau mungkin cara bercanda yang kita bisa bilang sarkas gitu ya, karena tadi bercandanya keras gitu. Itu menjadi hal yang biasa. Jadi tidak ada satu orang pun yang pantas menerima ejekan, ledekan atau bagaimanapun mereka menjadi lebih rendah dengan kata-kata kita. Yang kedua, ketika ingin menyelesaikan masalah, mungkin ada sesuatu yang setiap hari tentunya kita sebagai orang tua banyak yang kita khawatirkan tentang anak kita. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pelajari, dan bahkan bagaimana teman-teman mereka memperlakukan mereka. Apakah mereka dibully atau justru mereka yang membuli? Mari kita pelajari bersama dalam episode Love Your Child kali ini. Mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan tidak suka merundung adalah tanggung jawab penting bagi orang tua. Berikut adalah tips yang dapat membantu. Yang pertama, memberi contoh yang baik. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu menunjukkan perilaku yang baik, seperti memperlakukan orang lain dengan hormat, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan empati. Yang kedua, ajarkan empati dan kepedulian. Bantu anak memahami perasaan orang lain dengan mengajarkan empati. Anda bisa melakukannya dengan membaca cerita bersama, berdiskusi tentang perasaan karakter dalam cerita, atau dengan membahas perasaan teman-teman mereka dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga, dorong komunikasi terbuka. Ajak anak untuk selalu berbicara tentang apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Ini membantu mereka mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat dan mencegah akumulasi perasaan negatif yang bisa memicu perilaku merundung. Yang keempat, tanamkan rasa tanggung jawab. Ajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, seperti berkata kasar atau tidak sopan, bicarakan dampak dari tindakan tersebut dan dorong mereka untuk meminta maaf serta memperbaiki kesalahan. Yang kelima, hindari kekerasan dalam didikan. Menggunakan hukuman fisik atau kekerasan verbal dapat membuat anak cenderung meniru perilaku tersebut di lingkungan mereka, termasuk kepada teman-temannya. Sebaliknya, gunakan pendekatan disiplin yang tegas tetapi penuh kasih. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang positif. Buatlah rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman di mana anak merasa dihargai dan dicintai. Lingkungan yang positif membantu anak merasa aman dan lebih cenderung memperlakukan orang lain dengan baik. Yang ketujuh, kenali dan hadapi tanda-tanda perilaku merundung. Perhatikan tanda-tanda awal bahwa anak mungkin menunjukkan perilaku merundung, seperti sering marah tanpa alasan jelas atau menunjukkan dominasi berlebihan terhadap teman. Segera diskusikan hal ini dengan anak dan ajarkan cara yang lebih baik untuk mengekspresikan dirinya. Dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, Anda mungkin dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh empati, dan tidak suka merundung teman-temannya.
Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Seperti biasa, program ini membahas topik-topik seputar parenting yang membantu kita para orang tua untuk memahami bagaimana kita mendidik dan mengasihi anak-anak kita. Dan pada saat ini kita memiliki topik yang juga penting, yaitu bantu anak agar tidak menjadi pembuli. Dan saat ini juga saya tidak sendirian di studio, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Ibu Gilberta Mahanaini, MPSI, PSI, selaku psikolog. Mari kita sapa bersama. Halo Ibu Gilby ya. Iya. Apa kabar Ibu Gilby? Ketemu Baik. lagi kita di episode lainnya ini ya. Iya baik, terima kasih Bu Devi, terima kasih Hope Channel Indonesia sudah mengundang kembali. Terima kasih juga Ibu Gilby ya, udah boleh hadir lagi saat ini di studio bersama-sama dengan kami. Kita mau bahas ini soal bully ya Bu ya. Kita udah sering dengar dong ya berita-berita, banyak juga terjadi bully di antara anak-anak kita, khususnya di sekolah ya. Dan sangat menyedihkan karena ini bahkan terjadi pada usia yang sangat dini gitu ya. Anak-anak SD gitu bisa membuli temennya dengan begitu menyedihkan ya. Jadi sebenarnya gini Bu, bully itu sama nggak sih dengan kalau misalnya bercanda? Ada kan kadang-kadang suka bercandanya tuh nggak asik gitu, bercandanya nggak nyantai. Kadang-kadang manggil nama keluarga gitu ya, nama keluarga si A, ditambahin embel-embel yang kurang baik gitu. Itu bagaimana Bu? Apakah sama ini bercanda dengan bully ya? Iya, jadi memang kadang-kadang suka dibilang itu mah bercanda aja gitu ya, jangan dimasukin ke hati. Padahal sebenarnya kalau bully ini mungkin maksudnya bercanda, mungkin ya, tapi akhirnya jadi merugikan gitu ya, karena memang yang mendapatkan bully gitu ya, atau korbannya itu merasa sakit hati atau merasa tidak nyaman gitu ya dengan kata-kata ataupun tindakan yang dilakukan oleh si pelaku gitu. Jadi kalau dibilang sama atau tidak, jelas tidak gitu ya. Jadi memang perlu berhati-hati ketika dengan intensi kita mau bercanda ataupun hanya menganggap ini bukan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi kita perlu pikirkan dampaknya gitu ya kepada orang yang mendengarkan atau yang menerima perlakuan tersebut. Jadi kalau bercanda itu mungkin masih sebatas omongan Bu ya, belum sampai ringan kepada tindakan fisik gitu ya Bu ya. Betul. Dan juga mungkin perkataannya ringan ya dan jauh lebih positif gitu ya. Kalau bully itu kan lebih ke negatif atau lebih merendahkan, menjelekkan gitu. Jadi jelas berbeda. Iya, karena seringkali juga anak-anak kan suka bilang cuma kita bercandain dikit terus tersinggung, nggak asik loh gitu ya. Jadi ibaratnya masih bisa dibedakan ya Bu ya, bercanda dengan bully gitu. Dan tentunya kita juga sedih nih, kalau misalnya anak kita dibully, kita juga sedih. Tapi lebih sedih juga kalau kita melihat anak kita tuh ternyata adalah pembulinya itu Bu ya. Nah jadi itu bagaimana itu kita menolong anak kita untuk memahami soal konsep kalau dia tuh jangan sampai dia jadi pembuli. Baik, jadi mungkin yang perlu kita lakukan kan sebenarnya paling bagus mencegah ya, gitu ya. Setuju ya, karena dalam proses parenting itu kan lebih bagus kita mencegah. Jadi dari awal kita bisa sampaikan bahwa atau kita bisa latih juga gitu ya, bagaimana anak itu bersosialisasi tanpa merugikan orang lain gitu. Itu konsep dasarnya di situ. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh juga gitu ya, bahwa penggunaan kata-kata yang meledek, merendahkan atau merugikan gitu ya, itu tidak akan ada menjadi suatu yang hasil yang positif gitu ya. Contoh mungkin yang sederhana seperti label ya gitu ya. Si kurus, si gendut, si keriting, si lurus itu kan juga iya. Itu kan mungkin kadang-kadang cuman dipikirnya hanya label atau itu yang sebenarnya, tapi kan tidak sepantasnya juga kita menyebutkan itu gitu ya dalam percakapan sehari-hari. Iya ya. Jadi sangat penting juga ya orang tua harus menyadari tingkah laku anak ini ya Bu ya, supaya kita menyadari anak kita ini di sekolah aman atau dia mungkin jadi pembuli. Tapi mungkin kita akan bahas lagi lebih dalam lagi ya Bu ya di segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa, demikian untuk segmen kali ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas topik bagaimana membantu anak agar tidak menjadi si pembuli. Dan untuk segmen kali ini,
Saya tidak hanya berdua dengan narasumber, kita juga kedatangan tamu, yaitu Saudara Melvin. Mari kita sapa bersama. Halo Saudara Melvin. Halo Bu. Apa kabar ini? Baik kabar. Terima kasih sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita di studio hari ini ya. Iya. Melvin sendiri apa nih kesibukannya sehari-hari? Silakan. Aku kerja sebagai digital marketing, Oh, iya. ngurusin sosial media. Dan juga domisili Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Ya, oke. Baiklah, kita masih membahas nih soal agar anak tidak menjadi si pembuli. Kalau untuk dari Melvin sendiri nih, ada mungkin yang bisa mau di-sharing soal mungkin pengalaman di lalu waktu sekolah atau mungkin dalam dekat-dekat ini pernah menjadi pembuli atau merasa dibully gitu. Silakan. Kalau aku sih pengalamannya pernah dibully sih. Itu pun juga sekali dalam seumur hidup. Jadi pembulinya itu seorang senior. Ya emang dia lebih ke senioritas. Aku nggak sapa. Karena nggak sapa, dibawalah ke toilet. Wah udah itu teriak-teriakan di situ. Cuman setelah di situ aku lapor karena adanya sekelas sama aku. Jadi dia langsung dimarahin ke emaknya karena adanya langsung lapor ke mamanya gitu sih. Habis itu aman, gak ada pembulian lagi. Oh iya, habis itu aman dia. Itu kira-kira terjadi kapan itu? Aku masih SD. Waduh, SD ya? Iya. Dan pelaku pembulinya SD juga gitu? SMP. Oh SMP, jadi ini sekolahnya SD dan SMP gabung Iya. ya? Wah itu gimana Ibu Gilbia? Bahkan dari SMP, SD aja yang sekolahnya nyatu itu terjadi nih pembulian. Iya baik, jadi terima kasih ya Saudara Melvin sudah berbagi cerita dengan kami di sini. Memang kalau dari ceritanya Saudara Melvin kita bisa lihat gitu ya bahwa kan tadi pelakunya SMP, berarti lebih besar, lebih kakak-kakak gitu ya. Sedangkan Melvin waktu itu masih SD. Jadi biasanya pelaku itu memang memiliki kuasa lebih atau kekuatan lebih ya dalam satu dan lain hal begitu. Jadi dia merasa wah ini kan dia tuh si korban itu lebih rendah atau lebih kecil gitu. Jadi saya bisa lebih mendominasi di situ. Nah, itu karakteristik pelakunya seperti itu. Dan saya senang juga dengarnya dari Melvin gitu ya, bahwa setelah satu kali kejadian, Melvin langsung berani melapor. Mungkin bukan lapor saya ini, tapi berbagi ke seorang temannya gitu, yang mana Melvin tahu akan memberikan dampak untuk keamanan dirinya gitu ya, karena temannya ini adalah adik dari pelaku gitu ya, sehingga temannya bisa sharing ke ibunya. Jadi dari sini baik sekali gitu ya, bahwa walaupun hanya satu kali gitu ya, kita nggak mau tunggu sampai beberapa kali gitu. Jadi dalam satu kali pun kita sudah bisa membagikan ini, melapor dan menyampaikan bahwa ada kejadian yang tidak seharusnya saya dapatkan, dan supaya keamanannya juga bisa terus meningkat setelah itu. Ya tadi ada ya Ibu Gilby sebutkan soal fisik, mungkin dia lebih rendah, maksudnya yang dibully itu lebih rendah atau lebih kecil gitu ya. Kalau dari Melvin sendiri kemarin gimana itu? Pelaku pembulinya apakah lebih besar gitu lagi? Sebenarnya dia karena banyak orang sih. Tapi kalau masalah fisik aku lebih besar. Cuman karena ya udahlah aku juga nggak mau main tangan, jadi aku better lapor. Wah itu jadi bisa juga ya Bu ya, bahkan dia lebih istilahnya dari segi fisik lebih kecil tapi berani Bu, itu bagaimana juga? Iya betul, tapi mungkin tadi kalau kita lihat kan pelakunya SMP, jadi kan lebih tua, lebih senior gitu ya, dan terjadi di sekolah. Jadi kan besok, oh itu kakak kelas, kita adik kelas gitu kan. Jadi memang ada senioritas di situ. Yang kedua tadi juga pelakunya lebih dari satu orang ya, sedangkan Melvin seorang diri. Jadi itu juga lebih powerful gitu ya, lebih bertenaga, lebih banyak energinya yang rame-rame dibanding satu orang gitu. Jadi itu yang sering terjadi juga gitu. Jadi satu nanti yang melakukan bully tuh Rame-rame. beberapa orang gitu ya. Apalagi tadi di kamar mandi ya kalau saya nggak salah toilet, gitu ya. iya. Jadi tempat yang memang nggak kelihatan gitu, bukan di tengah lapangan misalnya atau di mana di gerbang sekolah gitu ya, tapi di toilet yang mungkin nggak mungkin orang lama-lama di toilet kan gitu. Jadi itu yang perlu kita waspada ya mungkin. Jadi sebenarnya dia nggak berani juga dong ya membuli tapi sendirian dan di ruangan tertutup. Iya betul. Dan waktu itu terjadi kenapa ya Melvin? Apa karena lagi ospek gitu, lagi masa perkenalan atau? Oh nggak ada, aku udah lama sekolah Udah di lama situ Iya. ya? Cuman waktu itu aku lewat nggak ada sapa aja sih. Jadi penyebabnya gitu Melvin nggak tahu gitu kenapa gitu. Aku juga bingung. Kenapa ditarik ke toilet tuh aku juga bingung. Jadi ya. seperti random dia memilih ya. Itu Iya. bagaimana Bu? Seperti seakan-akan korban yang pembuli ini memilih korban tuh secara random ya?
Iya baik, dan ini menarik ya karena kalau di sekolah itu kan berarti dilakukan oleh anak-anak atau remaja begitu, yang mana memang pemikiran mereka juga kita bisa katakan belum matang ya gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal yang mereka anggap itu salah ya, misalnya ada yang tadi tidak menyapa gitu ya, padahal mungkin ya lagi nggak lihat kan gitu ya, atau mungkin ada yang saya pernah dengar juga, oh karena bajunya kekecilan gitu akhirnya dipanggil. Ya mungkin memang belum sempat beli baju baru gitu ya atau gimana. Tapi kan namanya anak-anak masih remaja itu kan pemikirannya masih kurang stabil gitu ya. Jadi dengan ketidaksetujuan itu saja dan penyelesaian masalahnya cenderung agresif gitu ya dengan membuli, akhirnya mereka memutuskan, ayo kita panggil dia deh. Kalau gitu kita tunjukkan kalau kita ini kuat gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kadang-kadang pengaruh berada dalam satu geng itu juga menjadi pengaruh ya, Bu. Mereka satu geng ya waktu itu ya. Mungkin. Supaya juga mungkin menunjukkan ke sekolah, ke teman-teman yang lain, wah kita nih geng yang orang-orang yang kuat di dalam geng ini gitu. Bagaimana itu Melvin? Iya benar. Oh kalau geng-gengan aku juga nggak tahu. Tapi kemudian bagaimana Melvin sendiri ketika menghadapi situasi sedang dibully itu oleh kakak kelas? Kalau aku sih dalam situasi itu nggak takut sih ya. Karena aku lihat mereka banyak, cuman badan aku lebih besar ya tidak masalah. Cuman setelah itu daripada berkelanjutan, aku lebih milih untuk lapor gitu. Berkelanjutan maksudnya jangan sampai berkelahi gitu ya? Iya. Soalnya kadang-kadang ada juga tuh Bu, anak-anak yang dibully dia menutup diri dan merasa takut untuk bertemu mereka, bahkan merasa takut untuk menyatakan kepada guru ataupun kepada orang tua. Itu bisa terjadi juga ya Bu, ya bagaimana itu Bu? Betul. Jadi kalau di sini mungkin Melvin tadi punya keberanian itu gitu ya, untuk sharing. Banyak yang merasa nanti kalau saya melapor, saya akan mendapatkan bully lagi gitu. Jadi nanti kan ketahuan gitu ya, kamu dari mana gitu. Misalnya gurunya tanya, tadi soalnya dari si korbannya gitu. Oh nanti ya korbannya bisa dijadikan korban lagi gitu. Itu yang sering para korban bulinya takut gitu ya kalau nanti mereka akan mendapatkan lagi. Tapi dari sini juga kita bisa lihat ya dari saudara Melvin sampaikan daripada nanti jadi lebih panjang gitu ya. Berarti ada kasih gitu ya dari saudara Melvin bahwa ini nggak perlu diperpanjang dengan cara yang lebih negatif lagi gitu ya. Tapi saya mau untuk lebih tenang dan juga melaporkan ke pihak yang tepat. Iya. Jadi contoh dari sharing yang sudah dikasih oleh Melvin ini juga sangat membantu ya buat orang tua di rumah tetap mengandalkan pola asuh kasih ya. Betul. Supaya anak-anak juga punya kasih gitu ya. Udahlah maafkanlah mereka gitu ya. Dan juga keberanian ya untuk speak up atau menyampaikan apa yang terjadi. Melapor ya seperti kalau memang tidak sepatutnya dia menerima perlakuan itu. Iya. Mungkin dari Melvin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Gilby, silakan. Wah sudah cukup sih. Sudah cukup ya? Iya sudah cukup. Ya. Jadi sekarang ya Ibu, kalau kita lihat tadi bully ini ya, bully ini kan ada beberapa jenis. Ada bully secara fisik maupun verbal, ada juga non verbal. Tapi ada juga kadang-kadang kita dengar cyberbullying. Itu bagaimana Ibu? Iya, cyberbullying ini ya sekarang karena kita banyak bergerak di internet gitu ya, di sosial media dan lain-lain, itu bisa terjadi juga gitu ya. Dan mungkin cyberbullying ini entah memang tidak punya kesempatan untuk bertemu atau memang sengaja gitu ya. Karena di cyber atau di internet ini kan yang melihat jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi wah, saya lakukan sesuatu yang mungkin hanya ketik-ketik saja atau hanya posting foto saja, tapi semuanya bisa lihat. Jadi ini mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Tapi ya tadi intensinya tetap buruk gitu kan, karena untuk merendahkan, menjelekkan atau menimbulkan sesuatu yang negatif untuk satu orang, yaitu korbannya. Jadi kita harus hati-hati juga ya menulis komen, bahkan anak-anak kita yang sudah banyak dengan HP, juga kita harus ajar untuk tidak ini ya Bu ya. Banyak bersalah komentar lah gitu. Betul. Ya. Jadi lebih bijak dalam menyampaikan apapun di sosial media juga. Iya. Tadi kan Melvin juga kita tahu ya, kesibukan sehari-harinya digital marketing. Kalau dari Melvin sendiri gimana nih soal cyberbullying? Sebenarnya cyberbullying itu mereka bisa asal tulis komen karena tidak tahu identitas asli mereka. Jadi kan ya semua orang bisa memberikan komentar dengan bebas. Cuman kan di belakang layar itu kita nggak tahu ya siapa yang kita komentar. Bisa-bisa dicari tahu kan kayak
misalnya artis Om Deddy itu dicari tahu siapa yang asal komentar. Jadi ya hati-hati aja. Siapa tahu yang di belakang itu kan kita nggak tahu. Ya, jadi kalau tadi dengar dari kata Melvin juga ya, kalau cyberbullying karena kita nggak tahu di belakang layarnya siapa. Jadi orang-orang yang melakukan bully ini sebenarnya kadang-kadang ada apa ya Bu namanya? Mereka itu berani karena tidak terlihat gitu. Berani karena mereka tidak tampak. Benar ya seperti itu. Betul. Ya, Bu, ya? Jadi kalau secara psikologis kita bisa bilangnya itu pasif agresif gitu ya. Jadi pasif gitu karena memang menutupi identitas gitu ya. Terus juga tidak secara langsung, tapi yang dilakukan tetap agresif gitu, yaitu merugikan atau menyakiti orang lain. Oh iya, jadi sangat bagus ya pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih ya Melvin sudah boleh hadir saat ini bersama-sama berbagi kepada teman-teman pemirsa di rumah, kepada orang tua di rumah. Dan kita akan jumpa lagi, masih jumpa lagi di segmen selanjutnya ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa pada segmen selanjutnya. Masih tetap bersama dengan kami, Love Your Child. Kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Kita tiba pada segmen terakhir dan kita masih akan lanjutkan pembahasan kita bersama dengan narasumber dan tamu yang sudah hadir. Jadi Bu Gilby tadi kita sudah berbincang-bincang ya. Kalau Melvin ini kan sebagai tadi korban bully. Kemudian ini bagaimana nih Bu sebagai orang tua kita tahu jika anak kita ini melakukan bully? Baik, jadi pasti berat ya untuk orang tua untuk mengetahui bahwa anaknya melakukan sebuah tindak yang tidak sepatutnya begitu. Tapi kita juga perlu tahu kenapa anak itu bisa melakukan itu gitu ya. Jadi untuk memberikan teguran gitu ya atau tanda kutip hukuman kepada anak itu tentunya orang tua punya kebijakannya masing-masing gitu ya. Dan mungkin kita sudah sering bahas gitu ya bahwa sebaiknya dalam memberikan hukuman pun juga penuh kasih dan segala macam. Tapi jangan sampai tujuan kita sebagai orang tua adalah supaya anak ini jera saja gitu ya. Tapi kita juga perlu menarik ke lebih awal kenapa sampai anak ini bisa melakukan tindakan tersebut gitu. Iya. Dan kemudian terakhir ini dari Melvin, apakah mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua atau mungkin untuk teman-teman di sana yang pernah mengalami bullying? Oh, kalau dari saya sih pesan saya ya, kalau kalian itu korban dari bullying, sebaiknya langsung lapor saja. Walaupun kamu masih kecil, masih SD, lapor aja. Karena tidak ada salahnya. Kalau kita terus dipendam, itu bakal berkelanjutan. Pembuli itu bakal berkelanjutan karena ngerasa kalian itu lemah. Dan untuk keduanya tuh, jangan lawan. Kalau misalnya kalian dibully, jangan lawan. Karena itu awal mula sebagai jadi pembuli juga gitu. Kalau kita lawan, kita malah nanti jadi pembuli juga. Ya mudah-mudahan kita hanya lapor aja supaya kita menjadi yang terbaik. Gitu. Ya, terima kasih Saudara Melvin untuk sharingnya. Kembali lagi nih ke Ibu Gilby. Jadi Bu Gilby kita kan sedih ya kalau misalnya kita tahu anak kita ini bahkan menjadi pelaku pembulinya ini ya. Menjadi pelaku pembulinya. Jadi pola asuh tentunya sangat mempengaruhi ya Bu ya. Bahkan kalau mungkin bisa jadi saja anak ini menjadi pembuli, mungkin dia lihat di rumah terjadi KDRT ya Bu ya. Mungkin nggak sampai KDRT ya Bu Devi ya. Tapi bagaimana anak itu melihat bahwa merendahkan orang lain atau mungkin cara bercanda yang kita bisa bilang sarkas gitu ya. Karena tadi bercandanya keras gitu. Itu menjadi hal yang biasa. Jadi perilaku-perilaku sehari-hari kita sebagai orang tua atau juga bagaimana kita menempatkan anak-anak kita di lingkungan itu menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana kita ajarkan mereka untuk empati gitu ya. Coba bayangkan bercanda tapi kok meledek gitu ya. Enak nggak ya gitu. Nah itu kita bisa latih sedini mungkin gitu ya bahwa penggunaan kata-kata itu perlu yang sepantasnya juga gitu. Ya, jadi pola asuh juga berpengaruh pada anak supaya tidak jadi pembuli. Betul. Ya Bu ya. Baiklah Ibu, karena kita sudah berada pada menit-menit terakhir, kami persilakan Ibu Gilby untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi memang topik ini menarik karena biasanya kita membahas korban saja gitu ya. Tapi kita hari ini membahas supaya tidak terjadi pelaku gitu ya. Anak tidak menjadi pelaku dari bullying. Nah, yang pertama memang perlu parents perhatikan bagaimana pola asuh atau sistem interaksi di rumah. Apakah memang menggunakan humor yang sarkas atau biasa meledek, mengecilkan atau merendahkan orang lain gitu ya. Kita perlu menyampaikan ke anak bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas menerima
ejekan, ledekan, atau bagaimanapun mereka menjadi lebih rendah dengan kata-kata kita. Yang kedua, ketika ingin menyelesaikan masalah, mungkin ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman atau kita lihat itu jelek gitu ya. Bukan berarti kita harus memberikan kekerasan atau melakukan bullying gitu ya untuk menyelesaikan itu. Tapi kita bisa melatih diri kita supaya misalnya berkomunikasi dengan baik atau misalnya menyampaikan secara langsung saja ke orang itu. Yang terakhir mungkin juga menjadi penting ketika memang anaknya menjadi korban bully, jangan takut untuk lapor dan tidak membalas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Gilby. Kita berharap pembahasan kita pada saat ini ya boleh membantu para orang tua di rumah untuk menolong anak-anak mereka agar tidak jadi pembuli ataupun menolong anak-anak kita menghindari dari dibully oleh temannya. Terima kasih juga Melvin ya yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi Ibu Gilby untuk sharing kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada episode lain-lainnya. Kita tetap saksikan program Love Your Child. Anda dapat saksikan di YouTube Hope Channel Indonesia Love Your Child atau juga dapat Anda saksikan melalui IndiHome Channel 870. Demikian untuk episode kita kali ini. Kita berjumpa lagi di episode lainnya. Tuhan memberkati.